Alhamdulillah pemirsa Haja TV yang dirahmati Allah, langsung ada telepon nih, SMS dari Tengku Abi Husaini. Ya, ini selalu setia kawan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Abi? Wah, tentu kabar baik ya. Abi bertanya, Ustadz yang mulia, mohon penjelasannya. Apakah benar Gunung Selawah itu berasal dari bahasa Arab salawat? Yang menciptakan Gunung Selawah itu adalah Ibnu Batutah. Sambil berselawat, jadilah Gunung Selawah. Mohon penjelasan Ustadz yang mulia. Wassalam, Abi Husaini. Ya, terima kasih Tengku Abi Husaini, pertanyaannya sangat bagus ya. Kita katakan bahwa gunung itu ciptaan Allah. Tidak ada yang diciptakan oleh manusia. Jangankan manusia, malaikat saja tidak mampu menciptakan gunung. Gunung itu hanya mampu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat juga An-Naba ya. Surah An-Naba itu Allah berfirman waja'alnal jibala autada, dan kami Allah yang menciptakan gunung autada untuk pasak bumi ini. Jadi setiap gunung itu sudah ada sejak zaman yang tak tahu kita, berjuta tahun yang lalu. Gunung Selawah itu berjuta tahun yang lalu. Gunung-gunung lain juga kita tidak tahu kapan. Usia gunung itu tidak ada yang tahu kapan. Dan semakin tinggi gunung itu semakin panjang juga akarnya. Jadi akar gunung itu kalau ke atas itu katakanlah sangat tinggi, misalnya katakanlah 3 km ke atas, itu ke bawahnya itu lebih dalam lagi ke bawahnya itu gunung ciptaan Allah. Jadi Allah tidak pernah menyuruh manusia atau malaikat menciptakan gunung, tidak. Allah sendiri yang menciptakan. Jadi dengan demikian tidak benar pendapat orang yang mengatakan misalnya Gunung Selawah itu diciptakan oleh manusia, oleh Ibnu Batutah. Karena Ibnu Batutah pergi ke Aceh lalu menancapkan bendera, lalu jadi gunung. 2 bendera diciptakan, bendera putih dan bendera merah, lalu jadi Gunung Selawah Agam dan Selawah Dara, Selawah Inang. Itu termasuk dongeng, dongeng, legenda. Jadi jangan dipercaya. Tapi kalau sekedar haba jamun, kan istilah ji, pegah haba jamun tabo. Ya, ada masalah, dongeng-dongeng dah begah aja, ada masalah. Tetapi jangan percaya sedikit pun begitu. Misalnya terjadi keruang Aceh misalnya. Karena zaman dulu datang Sayyidina Ali ke Aceh menarik tongkatnya, lalu terjadi keruang Aceh. Itu juga dongeng. Jangan percaya hal seperti itu. Sayyidina Ali tidak pernah datang ke Aceh. Kapan beliau buat keruang Aceh? Allah yang menciptakan keruang Aceh itu. Allah yang menciptakan. Tapi kemudian ada diluruskan, misalnya digali supaya tidak banjir. Itu pekerjaan manusia, pekerjaan manusia merubah alirannya. Itu pekerjaan manusia. Tetapi manusia tidak mampu menciptakan keruang sepanjang keruang Aceh ke Gunung Selawah sana, ke dalam itu, berliku-liku ke dalam.
tidak mampu oleh manusia. Allah yang menciptakan. Jadi Abi Husaini itu termasuk cerita-cerita dongeng tentang kejadian Gunung Selawah tidak benar karena diciptakan oleh manusia yang bernama Ibnu Battuta. Ya. Terima kasih Abi Husaini. Dan kalau ada pertanyaan yang lain silakan Abi. Ya. Nah, masuk lagi dari Hajah Fathiyah di Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang mulia, kapan masuknya cerita-cerita Israiliyat di dalam Islam? Dan apakah cerita Israiliyat itu ada yang sahih atau semuanya dusta? Wassalam, Ibu Hajah Fathiyah. Baik Ibu Hajah Fathiyah, ya. Cerita Israiliyat masuk ke dalam agama Islam diperkirakan ketika beberapa ulama Yahudi atau disebut juga pendeta Yahudi, kemudian mereka beriman menjadi orang Islam, tapi ilmu yang ada sama mereka itu sangat banyak. Lalu orang-orang Islam itu bertanya kepada mereka, mereka bercerita, menurut kitab kami, kitab Taurat, kitab Injil begini. Lalu oleh orang-orang yang mendengar cerita itu diceritakan kembali kepada orang-orang lain. Akhirnya terbentuklah opini, mereka itu berpikir bahwa yang diceritakan oleh ulama Yahudi itu benar. Padahal setelah dianalisis ternyata tidak benar, ternyata salah, tidak masuk akal. Jadi makanya cerita Israiliyat itu, cerita orang Yahudi itu tidak boleh dipercaya sembarangan. Tapi ada juga 1-2 cerita kebetulan sama dengan Al-Quran misalnya. Ketika sama dengan cerita Al-Quran, itu boleh kita jadikan cerita Israel itu sebagai ilmu, boleh, tidak masalah. Tetapi kalau bertentangan cerita itu dengan Al-Quran, kita harus tolak. Untuk apa kita mendengar yang salah, sedangkan kita memiliki Al-Quran yang benar? Apa contohnya? Menurut cerita Israiliyat, cerita orang-orang Yahudi, Allah menciptakan bumi ini diletakkan, ya, di mana? Tahu? Di atas tanduk sapi besar raksasa. Sapi besar itu berdiri, ya, di tanah di bawah tanah itu ada air. Kemudian ada nyamuk raksasa. Nyamuk raksasa itu menggigit sapi itu, lalu sapi itu menggoyangkan badannya, terjadilah gempa. Itu cerita Israiliyat. Itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Tidak ada keterangan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan bumi ini lalu diletakkan di atas tanduk lembu, nggak ada. Itu Israiliyat, dongeng. Tapi nanti ada juga cerita-cerita dari tadi Israiliyat. Ada cerita-cerita dari orang-orang Nasrani juga. Orang Nasrani pengikut agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi ada cerita-cerita dari mereka juga bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Rasulullah, maka kita juga wajib menolak cerita mereka. Apa contohnya? Menurut orang-orang Nasrani, Allah punya anak, nama anaknya itu Yesus Kristus, Nabi Isa anak Allah. Jadi bertentangan dengan akidah kita umat Islam, maka cerita itu kita tolak. Dikatakan oleh orang Nasrani, Nabi Isa itu dibunuh, disalib. Menurut Al-Quran itu tidak benar.
Dalam Al-Quran Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib, tetapi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit secara gaib. Jadi kan berbeda. Yang kita percaya yang mana? Yang dari Islam, menurut Islam. Yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu kita buang. Dan masih banyak lagi Ibu Hajah Fatihah. Kita juga ingin tahu lagi siapa yang ada telepon nih. Nah, kembali dari Ibu Basyariah di Biril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Basyariah mungkin ada di Banda Aceh ya. Ustadz, saya ingin tanyakan, apakah benar adanya Tengku Malim Diwa dan Putri Bungsu di Aceh Tengah? Dan Tengku Malim Diwa itu berasal dari daerah kami, dari Birun. Benarkah demikian? Wassalam, Ibu Basyariah. Baik Ibu Basyariah, cerita Malim Diwa Putri Bungsu itu juga termasuk legenda, dongeng, legenda. Tidak benar, tidak ada itu. Hanya orang yang pandai cerita saja. Memang dalam legenda itu ada, seolah-olah ada ditulis oleh tukang cerita itu seolah-olah ada. Misalnya begini, Krung Pesangan itu kan ada Sungai Pesangan yang mengalir dari Danau Laut Tawar, mengalir dia. Itu katanya Sungai Pesangan itu Malim Diwa pergi lewat sungai itu, naik saja ke sana. Karena Malim Diwa itu menemukan sehelai rambut. Lalu sehelai rambut itu dipalit-palit di jari manisnya lalu menjadi cincin emas. Di situ aja sudah tidak benar ya. Lalu Malim Diwa bertekad mencari, ini pasti ada orang di atas. Pasti ada orang. Kalau nggak ada orang nggak mungkin ada rambut panjang ini. Dia naik pergi ke sana, ternyata sampai di negeri antara yang disebut di situ, yakni di Aceh Tengah. Dia menemukan 7 putri sedang mandi dalam kolam putri. Lalu Malim Diwa mencuri pakaiannya, pakaian terbang. Kalau putri-putri itu menggunakan pakaian itu bisa terbang dia. Tapi yang dicuri itu si putri yang paling cantik wajahnya. Rupanya yang paling cantik wajahnya itu adalah putri yang terakhir, yang paling muda, namanya Bungsu. Arti Bungsu itu yang termuda. Ketika kakak-kakak si putri itu 6 orang lagi terbang dengan menggunakan pakaiannya, dia terbang ke negeri antara, tinggallah si putri Bungsu itu tidak bisa lagi terbang dia. Karena pakaiannya sudah dicuri oleh Malim Diwa. Atau di Aceh dikenal dengan Tengku Malim. Bahasa Melayunya Malim Diwa. Lalu si Malim Diwa itu terpaksa pulanglah ke rumah Nekni. Nekni itu seseorang yang tugasnya digaji oleh raja untuk menjaga kulam-kulam itu. Itu Nekni namanya. Lalu Nekni waktu itu mengajak Putri Bungsu untuk bermalam di situ. Kemudian Malim Diwa datang, hujan sangat lebat, Malim Diwa meniup seruling, lalu si Putri Bungsu itu jatuh cinta kepada tukang seruling itu, Malim Diwa. Ini adalah dongeng, ini adalah legenda, jadi tidak perlu juga dipercaya. Jadi itulah contoh-contoh Dongeng itu ada manfaatnya sebagai pelipur lara, sebagai meninabobokan anak-anak. Kita ambil pelajaran, ada juga pelajaran. Tetapi dongeng sama sekali tidak boleh menjadi ilmu kita. Tidak boleh kita gunakan karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Coba bayangkan misalnya, dikatakan Danau Laut Tawar itu di Takengon itu mula-mula asin. Ditawa oleh Malim Diwa, ditawa bahasa Aceh, ditawa di jampi-jampi. Ditawa oleh Malim Diwa.
hilang asinnya, menjadi tawar air laut itu. Padahal seluruh dunia yang namanya danau semua airnya tawar. Tidak ada danau yang airnya asin. Tidak ada, ya. Kecuali danau laut mati, sea dead, laut mati itu yang asin. Laut mati itu adalah bekas negeri Nabi Lut, itu memang asin. Danau juga tapi asin airnya. Cuma satu-satunya di dunia yang asin airnya adalah danau laut mati itu. Yang lain tawar semua. Artinya tidak benar danau laut tawar itu membuat dia tidak asin, karena di jampi-jampi atau di tawa, bahasa Aceh tawa, oleh Malim Dewa. Jadi tidak benar itu. Baik, pemirsa TV, kami tetap menjawab kalau ada SMS, kalau ada pertanyaan dari pemirsa, ya. Ternyata telepon langsung juga boleh, ya. Langsung menelepon, kita bincang-bincang masalah Israiliyat yang masuk dalam agama Islam, sehingga sangat banyak orang-orang Islam terpengaruh dan terpercaya, mempercayai cerita-cerita Israiliyat, sehingga merugikan mereka itu sendiri, karena sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang bertentangan dengan tafsir, dengan hadis. Jadi rugi saja kita belajar Israiliyat itu, karena tidak benar. Jadi kami tunggu SMS, tidak ada, ya, apa boleh buat, ya. Jadi kami tetap sedia menunggu. Ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ustaz selalu sehat walafiat. Saya Mala dari Aceh Besar. Iya, Ibu Mala, ya. Yang mau saya tanyakan, kalau kita salat 4 rakaat dan pada rakaat ketiga kita lupa, ragu, apakah waktu rakaat kedua ada duduk tasyahud awal, ya? Atau tidak? Apakah kita wajib mengulangi salat kita atau cukup dengan sujud sahwi? Terima kasih atas jawaban Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Mala, ya. Mala dari Aceh Besar, ya. Katakanlah salat apa misalnya? Katakanlah salat zuhur, ya. Tadi lupa tahiyat awal. Lupa. Jadi 4 rakaat tanpa tahiyat awal, ya. Cukup dengan sujud sahwi saja. Walaupun lupa tahiyat awal, tetap sah salat ibu, ya. Tidak perlu lagi diulangi karena lupa tadi. Kalau lupa rakaat, salat zuhur misalnya, buka per rakaat, leh rakaat atau per rakaat, ya. Apa sudah 4 rakaat nih atau 3 nih? Gak jelas lagi, ragu-ragu. Jadi ibu ambil saja yang meyakinkan ibu. Kalau merasa ibu yakin sudah 4 rakaat, salam saja. Tetapi kalau betul-betul ragu terus, apakah 4 atau, padahal sudah 4, tapi ibu masih merasa 3. Apakah 3 atau 4? Ibu tambah 1 rakaat lagi, ya. Kemudian salam. Walaupun sebenarnya ibu telah melakukan 5 rakaat, ya. Karena ibu ragu sudah menambah tadi. Jadi sah juga salat ibu walaupun realitanya 4 rakaat. Tetapi kalau ibu terlalu ragu, ya, antara 3 dengan 4 pupet boleh. Lalu ibu salam aja, ternyata salat zuhur ibu 3 rakaat, itu tidak sah. Karena ibu tidak menambah, harus tambah 1 lagi. Kalau lebih boleh, kalau kurang tidak boleh.
Jadi ini cara salat. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.